42 42。Tes 123 Republik Melanesia. Bang, salam dari Papua Selatan. Sebutin dong. Oke siap bradku. Dede Fals Cikal. Selalu hadir bang. Sehat-sehat ya bang. Semangat bikin alur ceritanya bang. Oke siap bradku. Makasih banyak ya. Brad dan keluarga juga sehat selalu oke. Reski 11. Halo bradku. Salam dari Sulawesi Selatan. Sekali lagi sebutkan nama saya di channel Reski. Oke siap Brad. Muhammad Rifani. Brad request nama dong. Zulkifli nggak pakai Hasan. Panggil aja Kipli bang. Kalau Zul terlalu gaul. Teng 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 teng. So baso. Aduh. Oke sebuah film tentang misi membuat rungkat bandar judi. Tapi misi itu gak semudah yang dibayangkan. Karena nah penasarin? So biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang tahanan yang dijuluki dengan gelar profesor karena merupakan seorang pencuri yang sangat jenius. Saat ini profesor mendekam dalam penjara untuk menggantikan bosnya. Setelah melakukan aksi pencurian, profesor telah ditahan selama 3 tahun dan dia udah punya rencana untuk melarikan diri. Pada suatu malam, tepat pukul 10:30 malam, Profesor beraksi dengan bantuan tim yang menghack rekaman kamera pengawas agar gak merekam. Profesor juga telah menutup kunci pinsel dengan plastik dan berhasil menemukan kode PIN. Dia pun mencoba membuka kunci tapi apa daya, tangannya gak sampai. Kemudian dia mencoba dengan kaki dan akhirnya bisa keluar. Dan inilah What the Heist. Beberapa saat kemudian alarm kantor polisi sengaja diaktifkan oleh tim profesor yang merupakan seorang hacker handal bernama Darren. Situasi pun menjadi kacau dan polisi langsung berjaga di depan kantor polisi. Tiba-tiba datang tim profesor yang lain yaitu seorang wanita cantik bernama Wenji yang langsung menghajar para polisi. Aduh, galak juga ya. Tanpa perlawanan berarti bahkan terkesan easy, Wenji berhasil mengalahkan para polisi. Tapi secara mengejutkan, dia ditodong oleh senjata. Dia ditodong senjata oleh polisi lain. Wenji sejenak berpikir dan berhati-hati untuk melawan. Karena jika salah langkah dia bisa tewas. Tapi kemudian 1 jam kemudian kabar profesor melarikan diri sampai kepada pimpinan polisi yang kita panggil Kipli aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Sontak Kipli sangat marah karena udah berjuang susah payah menangkap profesor, tapi karena anak buahnya kurang siaga, dia harus kehilangan lagi. Sementara itu profesor kembali berkumpul bersama tim dan udah gak tahan menahan rindu bertemu dengan sang kekasih. Dia juga langsung menghadap pada atasannya yang dijuluki dengan Big Boss lalu memberitahu bahwa ada seseorang bernama Zhou yang bisa diajak untuk melakukan aksi pencurian. Scene sejenak berpindah memperlihatkan Zhou yang merupakan seorang aktor lagi syuting iklan sebuah produk. Meskipun udah puluhan tahun menggeluti seni peran, tapi karir Zhou masih gitu-gitu aja dan belum sampai jadi pemeran utama. Meski begitu, Zhou selalu profesional karena sekecil apapun pekerjaan, tentu dia harus memberikan yang terbaik. Nah, ini.
Seusai syuting, Zhou sangat senang karena dia mendapat bayaran dari produser. Tapi rasa senang itu dalam sekejap sirna karena Zhou hanya menerima bayaran berupa kupon hadiah yang mana belum tentu menang juga. Melihat itu seorang fans Zhou bernama Yagud mencoba menghiburnya dan malah meminta tanda tangan. Kemudian dari kejauhan Zhou melihat gebetannya lagi dirayu oleh seseorang. Zhou pun meminta Yagud berpura-pura habis dihajar agar orang itu ketakutan dan pergi melarikan diri. Ternyata usaha itu berhasil dan akhirnya gebetan Zhou gak lagi diganggu. Pada malam hari, Zhou membacakan kisah tentang Robin Hood pada sang anak. Diketahui Zhou saat ini duda karena istrinya meninggal setelah melahirkan anaknya. Tapi Zhou selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Di pagi hari Zhou dibangunkan oleh Yagud dan sangat terkejut karena Yagud udah ada dalam rumahnya. Tapi Zhou sama sekali gak peduli karena Yagud selalu bersikap baik. Saat lagi sarapan, mereka mendengar berita profesor kabur dari penjara. Tiba-tiba HP Zhou berbunyi, lalu seketika Yagud mengambil dan mengatakan bahwa Zhou lagi kosong dan butuh pekerjaan tapi ingin dibayar 1 juta ringgit atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Ternyata orang yang menghubungi itu setuju dan tanpa pikir panjang Zhou segera bersiap untuk bertemu. Gak lama Zhou dan Yagud tiba di kediaman orang yang menghubungi dan ternyata orang tersebut adalah Big Boss yang kita panggil siapa ya? Rezki aja lah ya, sesuai request dari brand kita dari Sulawesi yang satu ini. Zhou pun mengenalkan diri tapi belum apa-apa, dia langsung diterima dan akan mendapat imbalan seperti yang diminta. Tiba-tiba Neneng Wenji datang memberitahu bahwa Zhou dan Yagud akan ikut menjalankan misi, yaitu memanipulasi mesin lotre demi mendapatkan uang sebanyak 100 juta ringgit atau sekitar 413 miliar rupiah. Wow! Mendengar semua itu, Zhou menolak dan memilih untuk pulang ke rumah. Tapi profesor datang dan berkata bahwa perusahaan lotre itu harus dihancurkan karena tanpa disadari telah menyengsarakan masyarakat hingga menjadi miskin. Zhou pun menyadari bahwa profesor adalah orang yang lagi dicari polisi, tapi Zhou gak dibiarkan pulang sebelum setuju untuk ikut merampok perusahaan lotre. Tapi kemudian Zhou menyadari bahwa profesor adalah teman lamanya yang telah lama menghilang. Kemudian Rezki mengeluarkan pistol mengancam akan menembak Zhou dan Yagud jika menolak ajakan ini. Zhou meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran ini, sedangkan Yagud sama sekali gak keberatan, malah udah gak sabar ingin segera beraksi. Pada malam hari, Zhou teringat dengan masa lalu di mana dia hampir menerima penghargaan aktor terbaik, tapi lambat laun karirnya malah semakin meredup. Di tengah-tengah itu anak Zhou memanggil karena merasa sesak nafas. Pada awalnya Zhou mengira sang putri lagi akting karena beberapa kali suka tertipu, tapi ternyata putri Zhou saat ini benar-benar sakit hingga akhirnya Zhou segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Zhou mendapat informasi bahwa sang anak harus segera dilakukan operasi karena jika tidak, penyakitnya akan menjadi semakin parah, bahkan bisa meninggal dunia. Waduh, Zhou pun diberitahu bahwa biaya operasi memerlukan uang sebanyak 1 juta ringgit. Tentu Zhou hanya bisa tertegun karena bingung harus mencari kemana uang sebanyak itu. Akhirnya Zhou mengajak Yagud kembali ke kediaman Rezki dan kali ini akan menerima tawaran melakukan aksi perampokan agar bisa memenuhi semua biaya pengobatan bagi anaknya. Beberapa saat kemudian, profesor mengumpulkan mereka semua membahas rencana perampokan yang akan dilakukan. Dikarenakan yang menjadi target adalah perusahaan lotre, mereka akan memanipulasi mesin pengundian angka agar mereka yang memenangkan undian. Dengan begitu, aksi mereka mustahil akan ketahuan.
Pada awalnya mereka akan meretas server perusahaan, tapi itu sangat mustahil dilakukan karena sistem menggunakan jaringan internet lokal yang sulit ditembus. Tapi mereka masih punya cara, tapi harus menjebak dua petinggi perusahaan yang tahu di mana komputer server disimpan. Mendengar itu, Zhou terpikir akan mengajak gebetannya yaitu Chiwen agar merayu petinggi perusahaan karena kebetulan salah satu dari mereka ada yang naksir pada Chiwen. Pada keesokan hari, Chiwen tampil dengan sangat cantik datang ke kantor perusahaan lotre, mulai menjalankan rencana. Chiwen mendatangi orang itu dan mulai menggoda agar mendapatkan kartu akses menuju tempat penyimpanan komputer server. Chiwen terus merayu hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan kartu akses dan memberikannya pada Wenji. Di waktu yang sama, seorang security memergoki Wenji karena berada di atap gedung perusahaan. Wenji segera menghubungi Zhou yang telah menyamar menjadi security agar segera datang. Gak lama dengan sangat meyakinkan Zhou datang dan dengan kemampuan akting yang dia miliki langsung bertingkah seolah dia adalah atasan dari security itu hingga akhirnya mereka pun bisa kabur. Dari sana Zhou bergabung dengan Yagud dan Darren yang menyamar menjadi office boy. Zhou memberikan kartu akses ruangan pada mereka agar bisa masuk ke ruangan pimpinan perusahaan dan mencari ruangan penyimpanan komputer server. Dengan cepat mereka masuk ke dalam ruangan sambil menunggu arahan untuk membuka ruangan rahasia itu. Secara mengejutkan, pimpinan perusahaan datang, lalu Yagud dan Darren buru-buru sembunyi di bawah meja kerja. Mereka sangat khawatir karena takut akan ketahuan dan rencana perampokan pun akan gagal. Di tengah-tengah itu, pimpinan perusahaan membuka sepatu dan tanpa disadari mengarah pada Yagud dan Darren. Mereka sangat-sangat tersiksa karena kaki si pimpinan perusahaan beraroma sangat busuk. Aduh. Di lain sisi, Chiwen terus menggoda agar mendapat informasi di mana ruangan rahasia itu berada. Chiwen sampai rela diajak mabuk demi rencana lancar dan dia pun hampir aja akan dicium, tapi malah pingsan. Hal itu hampir aja membuat rencana gagal, tapi orang tersebut memberikan petunjuk jika ada alat rahasia di dekat kopi agar bisa masuk ke dalam ruangan rahasia. Bermodal petunjuk tersebut, Yagud, Darren, dan Zhou mencari ruangan rahasia karena si pimpinan perusahaan telah dibuat kebelet mondar-mandir masuk ke toilet. Mereka terus mencari hingga Yagud menemukan sesuatu yang mencurigakan. Yagud langsung menggeser sebuah pajangan dan tiba-tiba muncul kunci pintu rahasia dari balik tembok dan akhirnya jadi kunci dan akhirnya berhasil menemukan ruangan komputer server yang sangat rahasia. Aduh, maaf ya Brad, sering belibet. Aduh. Kemudian Darren langsung beraksi, tapi komputer server itu harus dibuka dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Tentu mereka kesulitan karena bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah jebakan. Tapi dengan keyakinan penuh mereka berhasil membuka komputer server dan menyalin semua file yang ada. Dari sana Zhou menemui Chiwen dan langsung menyelamatkannya karena hampir aja akan sensor. Selain itu, kedatangan Zhou untuk mengembalikan kartu akses agar aksi mereka gak dicurigai. Mereka benar-benar beraksi seolah seperti para perampok yang udah profesional. Pada malam hari, mereka berpesta merayakan keberhasilan karena telah sukses menjalankan rencana yang pertama. Meskipun belum semua rencana dijalankan, tapi mereka tetap berpesta karena untuk melakukan sesuatu yang menegangkan dan beresiko tinggi, mereka harus menenangkan hati dan pikiran agar rencana nanti bisa berjalan dengan lancar. Berbeda dengan yang lain, Zhou memilih menyendiri karena memikirkan kondisi kesehatan putrinya. Melihat itu, Profesor segera menghampiri, mencoba menguatkan Zhou bahwa perampokan yang mereka lakukan akan berhasil agar Zhou bisa segera membayar biaya operasi bagi sang putri.
Di sisi lain, Kipli ditegur oleh atasannya karena sampai hari ini belum bisa menemukan dan menangkap kembali Profesor. Kipli memohon waktu selama 2 minggu untuk menangkap Profesor karena dia mendapat kabar bahwa gak lama lagi akan ada aksi perampokan yang didalangi oleh Profesor. Mendengar hal itu, atasan Kipli kembali memberikan kepercayaan, tapi jika gagal, maka Kipli dan timnya akan dipindah tugaskan. Sementara itu Wenji terlihat lagi berlatih bela diri, tapi tiba-tiba asisten Rezki mengajaknya sparring. Dikarenakan udah lama gak bertarung, akhirnya Wenji menerima tantangan itu. Kemampuan mereka nampak seimbang, tapi Wenji gak dapat membendung serangan demi serangan dan dia pun dikalahkan. Yagut dan Deren langsung melerai mereka dan meminta agar asisten Rezki menyudahi pertarungan. Yagut mengingatkan Wenji agar terus berlatih demi meningkatkan kemampuan. Kemudian mereka kembali berkumpul karena Profesor ingin menjelaskan mekanisme mesin lotre yang telah dia buat. Profesor berkata bahwa bola-bola bertuliskan angka akan dilengkapi dengan nanoteknologi dan medan magnetik agar bisa dengan mudah dikendalikan. Mereka pun akan beraksi dengan terlebih dulu harus mencuri bola-bola asli dan akan dipasangkan nanoteknologi. Gak lama mereka menyusun rencana mencuri bola-bola angka bekas pengundian yang akan dihancurkan. Profesor menugaskan Zhou berpura-pura sebagai kurir makanan yang telah dicampur racun sakit perut untuk mengelabui para penjaga. Kesempatan tersebut akan dimanfaatkan oleh yang lain untuk mencuri bola-bola itu. Akhirnya Zhou dan yang lain mulai mengambil bola-bola angka yang akan dibakar, tapi Zhou malah terkunci dalam ruangan. Zhou terlihat udah sangat pasrah karena waktu pembakaran akan segera dimulai, tapi beruntung Yagut bisa membuka ruangan itu dan akhirnya Zhou bisa selamat. Dari sana mereka segera melarikan diri, tapi ternyata Kipli dan para anak buahnya telah berjaga dan langsung mengejar mereka. Situasi pun menjadi sangat menegangkan karena aksi mereka akan ketahuan, tapi saat dibuka, ternyata Profesor telah menyamar. Tentu Kipli sangat kaget karena bisa-bisanya dia salah menghentikan mobil. Kipli segera membuka bagasi belakang dan terdapat sebuah koper yang kemungkinan berisi bola angka lotre. Dikarenakan gak ada pilihan, Profesor segera membuka koper itu dan ternyata Kipli seakan gak percaya karena dia yakin bahwa orang itu telah mencuri bola-bola angka lotre. Tapi dengan terpaksa Kipli membiarkan dia pergi karena sama sekali gak menemukan bukti. Kipli udah sangat-sangat emosi dan akan berusaha agar bisa menangkap para pencuri. Untuk mencari tahu kemana bola-bola angka yang telah dicuri, ternyata Profesor telah menyusun rencana dengan meminta Zhou dan Yagut pergi menggunakan mobil lain sambil membawa bola-bola angka itu. Rencana tersebut berjalan dengan lancar dan mereka tinggal bertemu dengan Deren karena akan ditukarkan dengan bola angka yang akan digunakan. Hai, Sir. Di lain sisi, Deren berhasil menghentikan petinggi perusahaan lotre sambil menunggu kedatangan Zhou dan Yagut. Di waktu yang sama, Zhou dalam perjalanan, tapi dia dihubungi oleh pihak rumah sakit karena putrinya harus segera dioperasi. Zhou menjadi sangat dilema karena keberhasilan pencurian tergantung pada keputusannya saat ini. Akhirnya Zhou memilih menunda pengiriman bola angka dan langsung tancap gas ke rumah sakit. Setibanya di sana, Zhou sangat bersedih karena putrinya masih terkapar gak sadarkan diri. Zhou harus segera mendapatkan uang agar putrinya bisa menjalani operasi. Kini Zhou sangat dilema karena dia berharap dapat uang dari hasil aksi, tapi dia sendiri malah menggagalkan rencana tersebut. Sementara itu Rezki, Profesor dan yang lain benar-benar sangat kesal dan menganggap Zhou telah berkhianat. Rezki gak segan-segan akan menghabisinya jika aksi yang telah direncanakan malah gagal. Berbeda dengan Rezki, Profesor masih yakin bahwa Zhou gak berkhianat dan pasti akan kembali. Pucuk dicinta ulam pun tiba, Yagut dan Zhou datang, tapi tiba-tiba meminta imbalannya yang sebesar 1 juta ringgit. Tentu Profesor langsung marah dan mendorong Zhou karena telah membuatnya kecewa. Zhou pun mencoba menjelaskan bahwa sang putri harus segera dioperasi.
够了，够了，够了，够了，是你的女儿死了。 Bukannya membantu, Rezky malah tertawa karena gak peduli dengan apa yang terjadi pada anak Zhao. Rezky gak mau tahu dan mau bagaimanapun caranya aksi ini harus tetap dijalankan karena jika tidak maka bukan hanya putri Zhao yang tewas tapi Zhao juga akan dihabisi. 1 jam kemudian Profesor memutuskan untuk menjalankan rencana lain dan langsung meminta Darren agar menghapus semua jejak digital. Dengan cepat Darren menghapus satu persatu video rekaman kamera pengawas agar gak meninggalkan jejak. Saat melihat Darren menghapus semua bukti, tiba-tiba Yagut menyadari bahwa mereka masih punya harapan untuk bisa membereskan aksi meskipun tampangnya terlihat blow on, tapi sebenarnya Yagut orang yang sangat jenius hingga dia terpikirkan dengan sebuah rencana lain. Di tempat lain, Kipli dan para anak buahnya udah mengumpulkan semua identitas dalang perampokan yang gak lain dan gak bukan, yaitu Rezky dan Profesor. Kipli meminta agar anak buahnya mengumpulkan data-data pelaku lain karena aksi itu gak mungkin dilakukan oleh 2 orang. Singkat cerita, akhirnya tiba di hari aksi. Profesor bersama Rezky bersiap di sebuah mobil box memantau yang lain yang bertugas di lapangan. Zhao dan yang lain menyamar sebagai orang-orang yang punya kartu lotre untuk menunggu hasil undian. Gak lama acara pengundian lotre dibuka dan semua orang yang datang gak sabar menunggu siapa yang akan membawa pulang uang sebanyak 100 juta ringgit. Bola pertama mulai diundi dan di waktu yang sama Profesor menekan tombol agar bola angka yang keluar sesuai yang diinginkan. 37, 30, 42, 42. Di tengah-tengah itu Kipli dan para anak buahnya telah bersiap untuk menangkap para perampok. Kipli yang udah gak tahan menunggu memilih langsung pergi ke tempat pengundian sebelum semuanya terlambat. Menyadari hal itu, Profesor segera mengulur waktu agar Kipli gak bisa tiba dengan cepat di ruangan pengundian. Awalnya semua berjalan sesuai rencana, tapi secara mengejutkan alat yang dipasang pada bola terakhir gak berfungsi. Mereka menjadi H2C alias harap-harap cemas jika bola yang keluar gak sesuai dengan rencana. Tapi kemudian... 28, 28. Beruntung bola yang keluar sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Tentu Rezky sangat senang karena dia gak sia-sia mempercayakan semua rencana ini pada Profesor. Di sisi lain, Kipli terus menaiki anak tangga dan tiba di lantai 10 tempat pengundian berlangsung. Kipli pun segera masuk, tapi ternyata ruangan tersebut kosong dan sama sekali gak ada acara pengundian lotre. Kipli menjadi semakin kebingungan karena menurut informasi dari anak buahnya, acara tersebut masih berlangsung dan seharusnya mereka ada di tempat yang sama. Sejenak kita dibawa pada 2 hari yang lalu di mana Yagut terpikirkan dengan rencana lain. Yagut berkata bahwa sebaiknya mereka membuat ruangan tiruan agar acara pengundian dilakukan di tempat tersebut dengan menggunakan alat pengundian yang telah mereka buat. Agar rencana berjalan dengan lancar, Darren menghack sistem lift agar meskipun orang-orang menekan tombol lantai 10, tapi sebenarnya mereka akan tiba di lantai 9. Akhirnya Kipli menyadari bahwa selama ini dia telah dikelabui oleh para perampok. Kipli segera mencari mereka, tapi sayangnya acara pengundian telah selesai. Gak berhenti sampai di situ, Kipli pun segera mengejar para perampok. Ternyata Profesor baru menyadari bahwa Rezky akan mengkhianatinya. Rezky segera menyalakan pengeras suara agar bisa terdengar oleh tim lain. Profesor hanya bisa pasrah karena dia telah ditodong senjata. Tapi kemudian Profesor bernyanyi memberikan kode pada Zhao dan tiba-tiba...
Terjadi aksi baku hantam di antara mereka dan dengan cepat Profesor mengambil handphone milik Rezky yang menyimpan memory card berisi data-data rahasia perampokan dan pencucian uang yang dia lakukan serta mengambil undian lotre. Mereka berhasil menghabisi semua anak buah Rezky, tapi saat akan melarikan diri, ternyata mereka dihadang oleh polisi dari berbagai arah. Seketika Profesor terdiam memikirkan cara agar bisa lolos hingga dia pun mengeluarkan semua lotre yang ada agar bisa mengelabui para polisi. Usaha tersebut berhasil, tapi Kipli gak ingin menyerah begitu aja. Mereka pun memilih berpencar agar menyulitkan dan bisa bertarung 1 lawan 1 dengan para polisi. Yagut sampai masuk ke live TikTok produk kecantikan, tapi bukannya dibantu, dia malah diminta agar mencoba produk. Aduh. Di sisi lain, Zhao terus berlari hingga menabrak boneka kayu yang sering digunakan Ip Man berlatih bela diri Wing Chun. Melihat itu, Zhao seketika sadar bahwa dia menguasai Wing Chun dan mulai menghajar musuh satu persatu. Wow! Zhao benar-benar seperti kesurupan Ip Man dan dengan tanpa hambatan berarti berhasil menghabisi semua musuh. Merasa udah beres, tiba-tiba dari belakang ada orang yang menepuk Zhao hingga dia pun refleks balik badan dan langsung memukul. Ternyata orang itu adalah si tangkurak Yagut. Sementara itu Profesor memilih menyerahkan diri pada polisi, tapi dia sempat menyerahkan memory card pada pacarnya yang diketahui bernama Hongji karena itu bisa menyelamatkannya nanti. Tapi bukan Profesor namanya jika mudah ditangkap karena dia tetap berusaha kabur dan menghajar para polisi satu persatu. Di lain sisi, Wenji kembali berhadapan dengan asisten Rezky dan akhirnya aksi baku hantam pun terjadi. Mereka terus bertarung dan menunjukkan kemampuan masing-masing demi membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Wenji hampir dikalahkan, tapi dia teringat dengan pesan Yagut hingga dia pun berhasil memenangkan pertarungan. Di waktu yang sama Profesor udah terpojok, lalu dia pun menyandra seorang pedagang. Profesor menyerang polisi dengan mendorong pedagang itu, lalu kembali melarikan diri. Akhirnya para perampok kembali berkumpul dan membuat para polisi sangat kewalahan. Tapi dengan cepat Kipli menodongkan senjata dan mengancam akan menembak jika masih mau melarikan diri. Itu membuat Profesor dan yang lain terdiam, lalu Hongji mengeluarkan kartu undian lotre dan sayangnya... Mereka pun kembali kabur, tapi tanpa disadari Profesor telah diborgol oleh Kipli. Dengan cepat Profesor balik menyerang dan mengancam akan menembak, tapi Profesor berhasil ditumbangkan dan dia pun meminta kepada tim yang lain agar segera kabur, sedangkan dia akan menyerahkan diri kepada polisi. Beberapa waktu kemudian Profesor udah di kantor polisi dalam keadaan diborgol, tapi dia sama sekali gak khawatir dan malah tersenyum karena dia justru bisa menjebloskan Rezky ke penjara. Profesor mulai membuat penawaran karena dia telah mempunyai semua bukti kejahatan Rezky. Profesor meminta agar sebaiknya Kipli menerima tawaran itu karena Kipli bisa naik jabatan karena telah berhasil menangkap penjahat yang selama ini dicari, yang gak lain dan gak bukan adalah Rezky. Kipli pun terus berpikir keras karena dia butuh waktu untuk mengambil keputusan. Di sisi lain, para perampok tampak bersedih karena usaha mereka sia-sia, apalagi Zhao hanya bisa pasrah dengan nasib anaknya. Secara tiba-tiba mereka dihubungi oleh Kipli bahwa mereka gak akan menjadi buronan asalkan mau menyerahkan semua bukti kejahatan dari Rezky.
Saat akan pulang, Zhao teringat bahwa dia masih punya beberapa kartu lotre hasil imbalan saat syuting iklan. Melihat itu, Yagud meminta agar mengecek nomor undian dan terdapat satu kartu yang hampir semua nomornya sama kecuali angka yang terakhir. Yagud berkata bahwa jika hanya satu nomor yang beda, Zhao masih bisa mendapatkan hadiah 1,2 juta ringgit dan itu sangat cukup untuk biaya operasi putri Zhao. Alhamdulillah. 他也会这样做的。 1 tahun kemudian, Profesor bebas bersyarat karena berkelakuan baik dan membantu penangkapan Rezki. Profesor merasa sangat senang karena bisa berkumpul lagi dengan semua timnya. Profesor juga sangat bahagia karena Putri Zhao bisa diselamatkan dan udah gak sakit lagi. Saat mereka akan pulang, tiba-tiba Zhao dihubungi hingga Yagud mengambil HP Zhao karena mengira itu adalah tawaran bermain film. Ternyata Zhao dihubungi oleh pengusaha India yang meminta bantuan karena baru aja ditipu. Mendengar hal itu, mereka pun akan kembali bersiap untuk beraksi. Dan akhirnya film ini pun tamat. Kalau boleh komen sih, agak kurang klimaks ya filmnya. Coba kalau misinya berhasil, terus mereka kaya raya dan si bandar judi atau perusahaan lotrenya bangkrut. Wah, pasti lebih seru, tapi ya udahlah ya. Oke lah beratku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.